Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cia Ulansari, NPM A1E020035 dengan dosen pengampu Ibu Afrina Devianti, MPD, asisten dosen Kak Rili Pranata dengan NPM A1E019011 dari program studi Pendidikan Fisika, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu, tahun 2020. Saya akan melakukan praktikum dengan judul viskositas. Pada praktikum kali ini memiliki tujuan: 1. Memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. Kedua, memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut. Ketiga, menentukan koefisien kedalaman zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Sebelum melakukan percobaan, saya akan menjelaskan pengertian viskositas. Viskositas adalah sebuah ukuran penolakan sebuah fluida terhadap perubahan bentuk di bawah tekanan shear. Biasanya diterima sebagai kekentalan atau penolakan terhadap penuangan. Viskositas menggambarkan penolakan dalam fluida kepada aliran dan dapat dipikir sebagai sebuah cara untuk mengukur gesekan fluida. Air memiliki viskositas rendah, sedangkan minyak sayur memiliki viskositas tinggi. Saya akan melakukan praktikum. Yang pertama, timbang massa kelereng dengan timbangan. Selanjutnya, ukur bagian tengah kelereng menggunakan benang. Selanjutnya, gunting benang, kemudian ukur panjang benang menggunakan penggaris. Mana satu lagi? Menggunakan penggaris. Apa? Selanjutnya, isi botol air sebanyak 500 gram. Seperti ini. Kemudian timbang massa botol air menggunakan timbangan. Tahu masuk. Belum. Ayo kau udah kau. Isi 2 botol tadi dengan minyak seperti ini dan sabun cuci sunlight seperti ini. Kemudian masukkan kelereng ke dalam air secara bersamaan dan jangan lupa hitung waktunya. Kemudian ambil kelerengnya, pastikan air tidak mengikuti. Selanjutnya, ulangi langkah 5-6 untuk mendapatkan 3
3 kali percobaan. Ulangi percobaan untuk cairan, minyak, dan sabun cuci. Kemudian, catat hasilnya pada tabel pengamatan 8.2 dan 8.3. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menghitung diameter kelereng menggunakan rumus K sama dengan 2VR. Tinggal masukkan nilainya kan. Kelilingnya sudah diketahui 0,048 sama dengan 2VR. R sama dengan 0,048 per V. Sehingga menghasilkan R sama dengan 0,0076 meter. Kemudian untuk volume kelerengnya menggunakan rumus volume sama dengan 4/3 V dikali R pangkat 3. Tinggal masukkan nilainya saja. 4/3 dikali 3,14 dikali dengan 0,0076 pangkat 3 sehingga dapat menghasilkan 1,83 meter per kubik. Untuk mencari massa jenis kelerengnya menggunakan rumus Rho sama dengan massa kelereng dibagi dengan volumenya. Tinggal masukkan nilainya saja. 0,0023 dibagi dengan 1,83 sama dengan 0,0012 kg per meter kubik. Untuk mencari massa jenis fluida, yang pertama massa jenis air. Rumusnya sama, yaitu Rho sama dengan massa dibagi dengan volume. 0,53 dibagi 0,005 sehingga menghasilkan 1060 kg per meter kubik. Minyak goreng. Sehingga menggunakan rumus Rho sama dengan M per V. Tinggal masukkan nilainya saja. 0,51 dibagi 0,005 sehingga menghasilkan 1020 kg per meter pangkat 3. Untuk sabun cuci piring menggunakan rumus yang sama juga. Tinggal masukkan nilainya sehingga menghasilkan nilai 1040 kg per meter pangkat 3. Untuk perhitungan koefisien pada tabel 8.1 menggunakan rumus mu sama dengan 2 dikali R kuadrat dikali gravitasi dikali waktu dikali dengan rho awal dikali rho akhir dibagi 9 dikali S. Tinggal masukkan nilainya saja. 2 dikali 0,0076 kuadrat dikali 10 dikali 0,32 dikali 1060 dikali 0,0012 dibagi 1,44 sehingga mendapatkan hasil 0. Untuk mencari perhitungan kecepatan relatif tabel 8.1 menggunakan rumus H per T. H-nya yaitu ketinggian cairan. Tinggal masukkan nilainya saja. 0,16 dibagi 0,32 sehingga menghasilkan 0,5. Sama untuk tabel 8.2, 8.3. Kemudian untuk perhitungan relat tabel 8.1 dengan data 0,27, 0,28, 0,28 sehingga N-nya menjadi 3. X bar-nya 0,64 didapat dari data ketiga tersebut ditambahkan kemudian dibagi dengan 3. Selanjutnya kita akan mencari X dikurang X bar pangkat 2 sehingga menghasilkan 0,37. Mencari ralat mutlak menggunakan rumus akar
X dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N dikali N kurang 1. Tinggal masukkannya saja. 0 akar 0,37 dibagi 6 sehingga menghasilkan 0,10. Kemudian untuk ralat nisbinya menggunakan rumus delta X dibagi dengan X barnya dikali dengan 100% sehingga menghasilkan 15,6. Untuk ketelitiannya menggunakan rumus 100% dikurang dengan delta L sehingga menghasilkan 84,4%. Untuk 8.2 dan 8.3 sama. Pembahasan. Pengertian viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Viskositas sama dengan ukuran kekentalan fluida. Sering juga viskositas disebut dengan kekentalan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan benda yang bergerak dalam fluida? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerak benda, yaitu bentuk benda, berat benda, luas permukaan benda, permukaan bidang yang dilalui benda. Hubungan gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut. Jika suatu fluida memiliki kekentalan yang besar, maka gaya gesek yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida semakin besar pula. Perubahan jarak tempuh benda tidak berpengaruh pada koefisien viskositas zat cair. Viskositas air, minyak goreng, dan sunlight dipengaruhi oleh perubahan suhu. Apabila suhu semakin rendah, maka viskositas semakin tinggi. Dan apabila suhu semakin tinggi, maka viskositas semakin rendah. Pengamatan untuk menentukan waktu tempuh kelereng diperlukan alat khusus yang mampu menentukan waktu secara tepat. Dalam hal ini dilakukan dengan memasang sensor waktu pada kedua gelang dan menghubungkan dengan jam digital sehingga waktu yang diperoleh akan lebih tepat. Dari hasil percobaan, jika sebuah benda berbentuk bola dijatuhkan ke dalam fluida kental, misalnya kelereng, dijatuhkan ke dalam botol yang berisi air, nampak mula-mula kelereng bergerak dipercepat. Tetapi beberapa saat setelah menempuh jarak cukup jauh, nampak kelereng bergerak dengan kecepatan konstan atau bergerak lurus beraturan. Ini berarti bahwa di samping gaya berat dan gaya apung zat cair, masih ada gaya lain yang bekerja pada kelereng tersebut. Gaya ketiga ini adalah gaya gesek yang disebabkan oleh kekentalan fluida. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam percobaan ini antara lain adalah ketidaktelitian dalam menggunakan dan membaca data jangka sorong mikrometer maupun densimeter, ketidakakuratan dalam penggunaan stopwatch saat menghitung waktu kelereng menempuh jarak tertentu. Cairan yang digunakan dalam percobaan ini kekentalannya berkurang dikarenakan adanya kemungkinan cairan tersebut belum diganti, serta kurang tepat dalam proses menjatuhkan bola ke dalam tabung fluida sehingga terjadi pengolakan atau turbulensi. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan 1. Dapat memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. 2. Bahwa benda yang bergerak mengalami gesekan yang disebabkan oleh kekentalan fluida. 3. Khusus untuk benda berbentuk bola, gaya gesekan fluida secara empiris dirumuskan sebagai persamaan 1 Fs 6V koefisien viskositas RV
dengan menyatakan koefisien kekentalan R adalah jari-jari bola kelereng dan V kecepatan relatif bola terhadap lidah. Persamaan 1 pertama kali dijabarkan oleh Sir George Stokes tahun 1845 sehingga disebut hukum Stokes. There's not much to do when all I can is thinking about you.